Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah MPD dengan NIDN 0011079303 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Pada kesempatan kali ini akan kami presentasikan terkait beberapa pokok bahasan, yaitu dimulai dengan deskripsi mata kuliah, selanjutnya kemampuan yang diharapkan atau yang dicapai oleh mahasiswa, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi pembelajaran, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Baik, kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Mata kuliah metode penelitian kualitatif adalah mata kuliah prodi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, di mana saya sendiri merupakan dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Mohon izin untuk membagikan deskripsi mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Dimulai dengan SCPL-nya. SCPL dari mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yaitu menyusun kajian tentang penerapan dan analisis bidang kajian sekolah dasar berdasarkan nilai humaniora, kaidah, tata cara, dan etika ilmiah berupa karya ilmiah yang disimpan dalam repositori perguruan tinggi untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi dengan menerapkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi dengan sivitas akademika maupun masyarakat ilmiah secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada dua, yaitu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian bidang kependidikan sekolah dasar dan juga menguasai prosedur ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian problematika pembelajaran dan solusinya melalui implementasi analisa kualitatif berorientasi Pakem Batik. Secara lebih khusus terumuskan pada sub JPMK, yaitu menjelaskan landasan filosofis berbagai pendekatan dan tujuan penelitian kualitatif dan action riset, menjelaskan konsep dasar ilmu pengetahuan sebagai aktivitas riset, ilmu pengetahuan sebagai scientific method, dan ilmu pengetahuan sebagai produk atau teori, mendeskripsikan dan menganalisis masalah pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar, mendeskripsikan masalah penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan action riset, menyusun kerangka teoritik berpikir untuk penelitian kualitatif dan action riset berdasarkan kajian teori, kemudian menjelaskan berbagai ragam rancangan prosedural dalam penelitian kualitatif dan action riset, kemudian menentukan subjek dalam penelitian kualitatif dan action riset, mendeskripsikan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan action riset, mengumpulkan data melalui berbagai teknik pengumpulan data, menganalisis data secara kualitatif, kemudian menyusun rancangan penelitian skripsi tentang pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar, dan yang terakhir yaitu menguasai teknik penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan SCPL, JPMK, dan sub JPMK terdapat topik-topik yang akan dipelajari oleh mahasiswa dalam menempuh mata kuliah ini, yaitu berkaitan dengan konsep dasar, kemudian wawasan penelitian pendidikan, formulasi permasalahan penelitian pendidikan di SD, kajian teoritik permasalahan dan prosedur penelitian, jenis-jenis penelitian kualitatif, jenis-jenis penelitian action riset, penelitian dan pengembangan, penelitian tindakan kelas, kemudian penyusunan proposal penelitian berkaitan dengan proses pembelajaran di SD, dan sistematika laporan penelitian. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini berkaitan dengan mekanisme selama perkuliahan dalam satu semester yang ditempuh oleh mahasiswa. Mahasiswa menempuh dan menyelesaikan mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan kontrak perkuliahan dan orientasi mata kuliah. Di sana meliputi kaitannya dengan kesepakatan batas ketidakhadiran dari mahasiswa, kemudian kaitannya dengan toleransi keterlambatan mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan perkuliahan lain, meliputi penyampaian penilaian,
kemudian metode perkuliahan, dan lain-lainnya. Kemudian, pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara luring dan daring sesuai kebijakan kampus, yaitu dengan proporsi 75% luring dan 25% daring. Untuk menunjang pembelajaran juga telah difasilitasi dengan sistem pembelajaran yang disebut SiPejar. Melalui SiPejar tersebut, saya selaku pengampu mata kuliah memberikan konten-konten pembelajaran dan mahasiswa dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Selain itu, SiPejar juga dimanfaatkan untuk kegiatan kuis dan pengumpulan tugas perkuliahan. Mohon izin untuk membagikan laman SiPejar yang kami gunakan dalam mengajar mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, kami difasilitasi oleh kampus dalam penyampaian materi atau bahan ajar sudah semuanya dapat diakses melalui SiPejar. Jadi di sini juga sudah dilengkapi dengan RPS yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester, kemudian dilengkapi bahan pembelajarannya. Di sini mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Kemudian juga ada menu yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam pengumpulan tugas. Seperti itu. Ini yang kami manfaatkan dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa dapat mengakses bahan-bahan materi perkuliahan melalui SiPejar. Begitu. Sebelum pembelajaran dimulai, mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu materi-materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, untuk metode pembelajarannya dilakukan melalui diskusi, melalui curah gagasan, tanya jawab, observasi langsung di lapangan, yaitu perlu dilakukan observasi terutama di mata kuliah ini karena diharapkan mahasiswa dapat praktek secara langsung dalam mencari masalah di lapangan dan praktek dalam pengambilan data penelitian. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini memberikan fasilitasi kepada mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mendukung pembelajaran dan pemahaman mahasiswa agar lebih komprehensif. Untuk penilaian pada mata kuliah ini diambil dari beberapa aspek, yaitu berdasarkan aspek sikap, partisipasi mahasiswa, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan penilaian proyek. Sesuai dengan tagihan luaran dari mata kuliah ini, di akhir perkuliahan, mahasiswa dapat membuat proposal penelitian yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk menempuh skripsi atau tugas akhir. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi mata kuliah metode penelitian kualitatif. Setelah ini akan kami praktikkan secara langsung kegiatan perkuliahan pada mata kuliah metode penelitian kualitatif, terutama terkait topik teknik pengumpulan data penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, saudara sekalian, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran hari ini, apakah sudah ada yang membaca? Tetapi sebelum itu, saudara, adakah yang tidak ada hari ini? Ada. Kenapa? Baik, saudara, berkaitan dengan kegiatan hari ini, kira-kira apakah saudara masih ingat pertemuan terakhir kita di minggu lalu? Apa yang menjadi bahasan kita? Ya, tentang apanya dari metode penelitian? Coba satu yang mewakili satu. Siapa yang mau menyampaikan? Minggu lalu, silakan Pak. Jadi saya menggunakan penelitian dan peneliti lokasi peneliti sama sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi kira-kira yang berbeda, saudara? Sama. Oke. Nah, untuk perkuliahan hari ini masih ada hubungannya, saudara. Kita masih membicarakan berkaitan dengan metodologi penelitian. Untuk bahasan hari ini kira-kira apa, saudara? Oke, sudah membaca semuanya, gitu ya. Kira-kira kalau saudara membaca dari subjudul atau judulnya itu berkaitan dengan topik kita hari ini, yang
terbesit di dalam benak saudara berkaitan dengan apa itu teknik pengumpulan data penelitian? Observasi, baik, berarti itu berkaitan dengan apa? Oke, cara mengumpulkan data penelitian. Kira-kira menurut saudara manfaat dari kita mempelajari itu apa? Biar tahu atau apa? Saya lengkap manfaatnya apa kira-kira? Oke, membantu untuk menulis artikel penelitian karena tanpa adanya data yang diperoleh dengan cara mengambil data tidak akan terwujud. Ya, selain itu manfaatnya apa? Apakah manfaatnya itu saudara? Nah, silakan Pak. Memperoleh data yang valid atau meningkatkan keakuratan data, gitu ya. Itu salah satu manfaatnya, salah dua tadi. Itu tadi yang saudara sebutkan itu berkaitan dengan manfaat kaitannya dengan penelitian. Coba kalau di luar itu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, bermanfaat nggak mata kuliah kita hari ini? Apa manfaatnya kira-kira? Oke, lebih peka terhadap apa yang ada di lingkungan, ya, karena terbiasa meneliti begitu. Nah, yang lain kira-kira saudara. Setelah saudara peka terhadap informasi yang ada di lingkungan saudara, apakah memberikan dampak terhadap kehidupan saudara? Nanti berarti bermanfaat lanjutan, sehingga saudara mempelajari ini tidak hanya kaitannya dengan penelitian saja, tetapi di kehidupan sehari-hari itu juga bermanfaat. Kira-kira apa lagi selain peka? Oh, berkaitan dengan apa kira-kira? Gimana Mbak? Memudahkan berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana bisa itu terjadi? Sebenarnya bagaimana? Bisa berbicara dengan lebih enak. Berarti nanti sudah harus suka ya. Harus selalu meneliti dulu agar berkomunikasinya mudah, ya. Dari penelitian itu apa namanya ilmuwan, gitu ya. Selain itu, saudara kira-kira gimana Mbak? Oke, dapat berpikir kritis ya, saja. Ada yang lain lagi, saudara? Oke, baik. Bisa menentukan atau memberikan keputusan yang lebih baik karena banyak pertimbangan. Saudara bisa memperoleh banyak data, banyak informasi berkaitan dengan jenis-jenis mengumpulkan datanya tadi, sehingga itu bisa memperkaya saudara. Artinya ketika saudara mengambil keputusan, itu keputusannya baik. Itu berkaitan dengan manfaat kita. Nah, oleh karena itu saudara berkaitan dengan sub CPNK pada hari ini, yaitu saudara diharapkan mampu mendeskripsikan dan menganalisis berbagai teknik-teknik pengumpulan data penelitian, khususnya di penelitian kuantitatif. Dan khusus hari ini fokusnya adalah untuk teknik observasi. Nah, agar saudara bisa lebih memahami begitu ya kaitannya dengan observasi itu yang seperti apa, silakan bisa dibuka sekejarnya. Sudah semua? Sudah. Pertemuan berapa saudara? Yang kita adalah yang pertemuan 11. Di sana ada apa saja di pertemuan 11? Oke, ada 3 contoh data penelitian, saudara. Sudah dibuka? Sudah. Nah, saudara silakan berkelompok. Jadi bisa 3, minimal 3, maksimal 4. Jadi di sana ada 3 contoh berkaitan dengan data penelitian, ya, saudara ya. Oke, silakan bisa didiskusikan kurang lebih 5-10 menit, ya. Nanti silakan disampaikan hasilnya. Mulai dari sekarang, silakan. Yang dibuka yang contoh, nah itu betul. Oke, silakan. Sudah ya, buka semua. Baik, saudara, pada dasarnya saudara tidak perlu membaca lengkap. Jadi lihat dari bentuknya begitu. Nah, kira-kira itu nanti masuk apa? Begitu. Masuk jenis teknik yang mana?
Sudah ya? Baik, saudara, kita bahas berdasarkan contoh data yang sudah saudara amati secara kelompok, ya. Ada 3 contoh, contoh 1, contoh 2, contoh 3. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan kira-kira yang contoh pertama ini termasuk datanya itu diperoleh dari teknik apa? Oke, coba Mbak Mauli berdiri, Mbak Maula berdiri diulang dengan suara yang belakang. Menurut dari kelompok kami itu termasuk kepada observasi non partisipan karena pada kegiatan itu peneliti hanya mengamati guru tanpa harus berinteraksi kepada siswanya secara langsung. Oke, tadi tekniknya adalah teknik observasi. Ya, oke, terima kasih Mbak Maula ya. Beri aplaus dulu saudara. Ada kelompok lain yang mendapatkan berbeda? Sama? Ya. Coba kita analisis dulu sebelum kita pindah ke contoh berikutnya. Berkaitan dengan contoh nomor 1, ini merupakan data penelitian ya. Jadi nanti saudara kalau misalkan melakukan penelitian, datanya harus jelas kapan diambilnya, gitu ya, dan tentang apa. Kalau menurut kelompoknya Mbak Maula, tadi disebutkan bahwa contoh 1 ini datanya diperoleh dari teknik observasi. Kira-kira saudara, kenapa demikian? Saudara menemukan clue-nya itu di mana? Kok bisa mengelompokkan ini di teknik observasi? Mbak Allah sudah coba sekarang saudara menguatkan. Ayo, tandanya bagaimana? Ya, silakan. Peneliti bisa mendiskusikan. Baik, di sini ada waktu, itu ya saudara. Kemudian di setiap waktu tadi dijelaskan apa yang terjadi. Nah, hal tersebut itu diperoleh tentu saja dari mengamati, gitu ya saudara. Kalau saudara mengamati, nanti bisa mendeskripsikan apa yang saudara amati. Gitu. Oke, nah kemudian sekarang sebentar, sebelum saya beralih ke contoh 2, ada pertanyaan kira-kira? Maka kalau ini merupakan hasil observasi, kemudian tadi disebutkan oleh Mbak Maula tidak hanya observasi, tapi jenisnya nanti observasi apa saudara? Partisipan atau non partisipan? Ada yang partisipan? Nol. Kira-kira alasan saudara bisa menjawab kok contoh ini non partisipan bagaimana? Standarnya seperti apa? Berdasarkan contoh ini, ya saudara ya. Apakah peneliti terlibat langsung di dalamnya? Tidak, ya. Dilihat dari mana saudara kok bisa menyatakan tidak? Bagaimana? Mbak yang kelas? Yang berpartisipasi di kegiatan. Baik, yang melakukan ini adalah gurunya, gitu ya. Oke, di sini peneliti hanya mendeskripsikan kegiatan guru atau subjek penelitian, saudara. Ada guru, kemudian ada siswanya juga apa yang dilakukan di ada muridnya, ini ya. Misalkan 075 apa yang dilakukan seperti itu. Sehingga di sini peneliti di luar kegiatan penelitian, peneliti hanya pasif sifatnya, mengamati apa yang ada di lapangan. Begitu. Baik. Sekarang lanjut ke contoh kedua, saudara. Contoh kedua. Siap. Untuk contoh yang kedua ini termasuk jenis pengumpulan data apa? Data ini diperoleh dari teknik apa, saudara? Ayo, angkat tangan. Seperti kelompoknya Mbak Maula. Ada? Ayo silakan. Ya, berdiri Mbak. Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Nadia ya, tadi Mbak Maula. Silakan. Menurut kelompok kami itu yang nomor 2 termasuk ke dalam
observasi daftar cek, karena di situ kan ada data yang berupa pustaka literasi dibaca, ada komik dan sebagainya, itu kemudian ada ketersediaan. Baik, ini diperoleh data ini diperoleh dengan teknik apa? Observasi. Kira-kira peran peneliti seperti apa? Enggak, maksud saya dia berperan dalam penelitian atau tidak? Ikut di penelitian. Berarti dia observasi apa? Partisipan. Oke. Yang lain setuju? Setuju. Baik, kenapa kok saudara mengelompokkan ini menjadi observasi penelitinya sebagai observer partisipan? Karena penelitinya terlibat langsung. Di bagian mana apa namanya saudara mengetahui kalau penelitinya terlibat langsung? Baik, yang tersedia itu apa? Nah, saudara perlu pahami, ini yang mau dicari datanya ya berkaitan dengan masalah adalah bahan pustaka literasi. Peneliti ingin mengetahui di sekolah tersebut apa saja bahan untuk literasinya. Sehingga di sekolah sudah ada ya. Fiksi non fiksi sudah ada di sana. Kira-kira kalau menurut saudara, apakah peneliti ikut menyiapkan bahannya di sana? Tapi di sini peneliti hanya melakukan apa? Pengecekan apa saja yang ada di sana. Nah, kalau tidak ikut menyiapkan bahannya, di sana sudah ada berarti observer apa namanya penelitinya tadi disebut observer partisipan atau partisipan? Kok kemudian nah, ini ya, tapi mungkin saudara terkait pada istilah ketersediaan. Yang tersedia itu bukunya. Kecuali kalau sebelum meneliti ada keterangannya, peneliti menyiapkan buku-buku. Nah, itu berarti peneliti sebagai observer partisipan. Begitu. Nah, tadi saudara bandingkan antara contoh 1 dan contoh 2. Kira-kira alat atau pedoman atau instrumen yang digunakan ketika observasi beda atau sama? Beda. Bedanya gimana? Bedanya gimana? Sama atau beda? Coba sampaikan. Yang pertama itu catatan lapangan. Oke, yang pertama itu instrumennya catatan lapangan. Terus yang kedua, baik, daftar cek atau checklist, gitu ya. Ada pendapat yang berbeda, saudara? Oke. Selain dari 2 instrumen, berarti sekarang kita ngomong instrumen observasi. Tadi sudah ada yang contoh 1 itu merupakan instrumen catatan lapangan. Yang kedua adalah checklist. Kira-kira menurut saudara ada apa namanya instrumen yang lain apa? Apa kira-kira? Skala penilaian. Skala penilaian. Oke, selanjutnya catatan anekdot. Ada lagi? Sudah. Karena di PPT-nya hanya 4. Nanti silakan saudara dilengkapi. Yang saya tampilkan ini adalah yang sering digunakan ketika melakukan observasi dengan tekniknya mengumpulkan data dengan teknik observasi, begitu ya. Nanti bisa digabungkan dengan alat-alat mekanis karena sekarang perkembangan digital itu semakin canggih, begitu. Bisa menggunakan alat-alat mekanis, gitu. Baik berupa apa namanya yang untuk rekam itu saudara, digicam gitu ya, atau kamera HP yang juga bisa untuk rekam, sehingga mengamati selain mencatat yang ada ketika datang ke sekolah juga direkam. Nanti untuk melengkapi karena keterbatasan manusia dalam hal ingatan itu daya ingatnya itu tidak secanggih komputer juga, sehingga dibantu agar data-datanya bisa lebih lengkap seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Lanjut contoh yang ketiga sekarang. Contoh yang ketiga. Silakan, Mbak. Siapa namanya? Mbak Silvi. Silakan, Mbak Silvi.
Jadi yang nomor 3 itu menurut kami yaitu seperti pengambilan data berupa wawancara dengan jenis data wawancara tersebut seperti dan sistematis karena di sana itu peneliti itu memiliki pertanyaan yang begitu. Oke, ada pertanyaan yang detail. Saudara kok tahu ini kegiatan tanya jawab begitu? Ada pertanyaan terus dijawab itu dilihat dari mana? Jadi itu buat keterangan peneliti dan tes itu. Jadi kayak ada pertanyaan seperti PSS ini dilaksanakan karena itu tidak biasa bagaimana ya bagaimana. Oke, baik. Terima kasih Mbak Silvi ya. Kelompoknya Mbak Silvi. Terus dulu saudara. Ada jawabannya yang berbeda dengan kelompoknya Mbak Silvi? Sama ya. Ternyata mempelajari teknik pengumpulan data itu mudah ya saudara ya. Mudah ya. Sehingga harapan saya sesuai dengan rancangan proposal yang sudah saudara buat, nanti silakan dirumuskan. Kira-kira teknik pengumpulan data apa saja yang saudara gunakan beserta instrumennya. Karena tadi kan sudah mulai saudara pelajari instrumen pengumpulan datanya. Dan sebelum kita lanjut, saudara, coba silakan di antara saudara dapat menyimpulkan atau memberikan pengertian gitu ya. Mulai dari yang observasi nanti, kira-kira konsep dari observasi itu yang seperti apa? Silakan, Mbak. Oke, baik. Jadi sudah disampaikan oleh Mbak Regina ya, Mbak Regina ya, Mbak Regina, bahwa observasi itu merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati. Peneliti mengamati keadaan atau subjek penelitiannya. Gitu. Kemudian kalau jenis dari observasi sebenarnya ada berapa tadi? Apa saja? Partisipan yang bagaimana? Baik, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan penelitian, saudara. Dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, saudara, observasi non partisipan. Kira-kira peneliti di dalam kegiatan penelitian atau di luar kegiatan penelitian, ya saudara. Kalau peneliti observer non partisipan, kira-kira peneliti tetap datang langsung atau enggak? Di lapangan, dia datang nggak ke lapangan itu? Datang ya, tapi dia di luar kegiatan penelitian. Hanya mengamati, sifatnya adalah pasif. Kalau misalkan kondisinya seperti ini ya saudara ya, misalkan saya melakukan penelitian di belakang kelas, saya bukan penelitinya, saya hanya guru model yang membantu memberikan treatment. Kira-kira di sini yang bertindak sebagai observer non partisipan siapa? Peneliti. Ya, di sini kira-kira siapa? Oke, ya. Contohnya seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, agar memperdalam mengasah atau untuk mengetahui kemampuan saudara, saya kirimkan ini link di grup. Baik, silahkan saudara bisa mengerjakan di laptop, di HP, yang penting terkonek internet. Konek apa enggak? Konek. Di sana ada hanya 8 soal ya saudara ya. 8 soal, nanti silahkan dijawab sejujur-jujurnya. Sekarang sudah tidak berkelompok ya, individu mengerjakannya. Untuk melihat saudara bagaimana nanti hasilnya. Soalnya hanya sedikit, 8. Silahkan bisa dikerjakan sekarang. Sebelum kita akhiri, saudara, kira-kira adakah pertanyaan terkait materi dari saudara? Jelas semua? Sudah ya, kemudian dari teknik penggunaan data sangat mudah. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan berkaitan dengan tugas tadi, saudara? Silakan, Pak. Tadi kan saya baca yang tadi ini yang dirancang untuk yang diproposal itu cuma teknik pengumpulan datanya saja. Ya, nanti tampilannya juga membuat instrumen untuk pertemuan selanjutnya. Dapat lagi? Baik, kalau sudah cukup, saudara, terima kasih. Semoga saudara juga paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.